sangat sulit untuk meninggalkan Google sebenarnya. Dari teman-teman kerja yang ada di sana, fasilitas, opportunity, ya kan, kompensasi, benefit, Semuanya. insurance-nya dan lain-lain gitu. Ini hal-hal duniawi yang kayaknya menurut saya 99% orang akan sulit melepasnya gitu. Di total ya sekarang saya punya 8 co-founders, saya punya mungkin 30-an investor. 30 investor, oke. Ya, across the 3 companies gitu kan. Customer ya jutaan lah. Selamat datang di Cakap Startup Season 2, sebuah serial video podcast dari 1000 startup digital yang akan membahas sisi terpenting dari startup, yaitu manusia di baliknya. Saya, Cakra Darusman, host Cakap Startup. Di episode kali ini, saya berkesempatan ngobrol dengan Wafa Taftazani, seorang entrepreneur muda yang telah sukses membangun 3 startup di bidang fintech dan e-commerce, yaitu Modal Rakyat, VC Gamers, dan Upbanks. Awalnya, Wafa tidak berminat untuk menekuni bidang bisnis. Namun, siapa sangka, kini berhasil merintis karirnya di industri startup dan mendapatkan funding hingga 100 miliar rupiah. Penasaran bagaimana awal mula perjalanan Wafa di dunia startup? Dan apa saja cerita menarik Wafa dalam merintis beberapa startup? Simak percakapan saya bersama Wafa hanya di Cakap Startup. Halo Wafa, apa kabar? Halo, bro, apa kabar? Baik. Akhirnya lo nyampe di sini juga ya. Macet nggak jalan tadi? Macet. Macet ya? Hujan. Lagi hujan. Benar. Tapi thank you ya udah nyempetin ke sini ya. Pasti lo sibuk banget nih dengan kesibukan lo yang pasti padat banget. Sama-sama, happy to be here. Saya juga sama, seneng sih bisa ngobrol-ngobrol sama Wafa nih. Jadi di sekarang nih, mungkin selama 45 sampai sejam ke depan nih, saya pengen tahu nih tentang Wafa dan juga mungkin teman-teman di Cakap Startup juga pengen tahu ceritanya Wafa sampai perjalanan siapa itu Wafa dari dulu sampai siapa yang menginspirasi sampai akhirnya bisa jalanin 3 perusahaan bersamaan nih sekarang ya. Nah, tapi mungkin pertama pengen tahu dulu deh ceritanya nih. Jadi Wafa tuh siapa sih dan seperti apa dia kecil ceritanya? Saya kecil itu sebenarnya background-nya biasa-biasa aja. Dari sisi ayah saya memang lama di sektor publik ya, di pemerintahan lah, regulasi dan lain-lain. Dan itu menurun ke ayah saya gitu. Jadi ada ekspektasi mungkin dari kakek saya dan dari ayah saya juga, saya nanti akan suatu hari ke sektor publik juga gitu. Tapi saya agak rebel. Gitu. Agak rebel walaupun sempat mencoba juga nggak lama waktu itu di sektor publik, tapi ternyata lebih merasa cocok di private sector, sektor swasta. Dari ibu saya background kakek dari sisi ibu itu pedagang memang. Pedagang macam-macam lah yang didagangin, apa aja yang bisa didagangin gitu ya. Dari nenek, dari ibu saya background rumah tangga, ibu rumah tangga, dan ibu saya juga ibu rumah tangga gitu. Masa kecil ya mungkin kalau buat saya yang merasakan kelihatannya biasa dan standar gitu, tapi kalau kita compare ke dunia sebenarnya kan kita banyak juga ngelihat orang dengan masa kecil yang lumayan turbulen gitu ya, yang lumayan tidak stabil karena adanya pergesekan atau singgungan, ketidakstabilan, konflik dan lain-lain. Tapi ya mungkin saya bisa dibilang cukup beruntung untuk mengalami masa kecil yang stabil sih. Ya itu mungkin bisa dibilang privilege, mungkin enggak, tergantung gimana kita ngelihatnya. Tapi punya masa kecil yang stabil, nggak ada gangguan, bahagia gitu istilahnya, happy, diberikan fasilitas dan lain-lain. Ya mungkin itu set up the foundation ya. Gitu. Kadang kita sering lupa gitu. Kalau kita bicara tentang perjalanan hidup, perjalanan karir, suka mulainya dari mungkin pas sekolah atau SMA atau kuliah. Tapi menurut saya fondasi di awal itu di masa kecil memang sesuai dengan pertanyaannya gitu. Dan ya masa kecil yang stabil, yang di-support, di-provide, diberikan fasilitas. Itu ya sebenarnya juga fondasi yang kuat gitu. Ya mungkin seperti itu sih awalnya. Nah tapi jadi menarik sih. Maksudnya di saat itu sekarang kalau Wafa sekarang di posisi ini ya sebagai founder, tadi juga sempat di public sector, dulu tuh cita-citanya apa emang? Emang kebayang nggak? Wah, aku pengen jadi pengusaha gitu, atau aku pengen apa gitu? Nggak pernah kepikiran jadi pengusaha. Nggak pernah kepikiran jadi pengusaha. Dulu tuh suka banget sama isu-isu hubungan internasional.
dulu kecil, hubungan internasional. Dari SMA lah. Oh, dari SMA. Dari SMA. Udah mulai interest ya? Iya. Oke. Karena dari orang tua juga ada singgungannya gitu lah ya dengan pemerintahan, regulasi, hubungan internasional dan lain-lain. Jadi memang suka tuh isu-isu international politics terutama ya, politik internasional. Waktu itu belum tertarik politik dalam negeri. Oke. Pokoknya tertariknya politik luar negeri. Gitu. Makanya nggak kepikiran kalau waktu itu S1-nya biasanya kan kalau tertarik dengan politik dalam negeri pengen ngambil hukum atau mungkin ekonomi atau ilmu politik gitu ya. Tapi saya memang ngambil hubungan internasional waktu itu pas kuliah karena memang ada ketertarikan di isu-isu hubungan internasional. Ya cita-citanya pengen jadi diplomat. Oh, oke. Seperti kebanyakan anak hubungan internasional gitu kan, pengen jadi diplomat dan lain-lain. Cuma ya jalannya ternyata jadi founder. Selama perjalanan makin melihat ada opportunity segala macam, mungkin mulai dicoba diambil sampai akhirnya bawa ke sekarang gitu ya. Iya, bisa dibilang sih awalnya mungkin saya sempat coba lah ya di public sector nggak lama dan tidak menemukan kecocokan di sana. Mungkin karena pacing-nya ya, cara kerja, flow kerja, kecepatan kerja. Iya. Kemudian kalau bicara public sector kan kita biasanya bicara pada timeline yang sudah rigid ya. Iya. Jadi harus. penempatan berapa tahun nanti usia segini baru begini, usia begini dan seterusnya. Dan saya tuh waktu itu ngerasa nggak pengen nggak pengen di restrict, nggak pengen dikekang dengan timeline yang baku gitu itu tadi gitu. Jadi waktu itu ya nggak pernah kepikiran juga sih mau jadi pengusaha atau private sector, tapi begitu ngelihat opportunity-nya di private sector dan menjadi pengusaha, ternyata di sini kita bisa secepat yang kita mampu gitu. Oke. Tapi kita juga bisa jalan di tempat dan kita bisa jadi lambat kalau kita nggak mampu. Tapi itu ditentukan oleh kita sendiri, nggak ditentukan oleh apa ya aturan atau ditentukan oleh tradisi atau ditentukan oleh kayak apa ya kalau biasa orang sebutnya ya memang beginilah di sini gitu kan. Itu kan tidak ada gitu kan di dunia ini. Nah itu menarik banget buat saya waktu itu. Gitu. Jadi kalau dari sedikit cerita pas background-nya Wafa tadi, berarti inspirasi dari Bapak gitu ya, kuat banget tuh ya untuk sampai juga pengen jadi diplomat segala macam. Kuat. Nah. Dari kakek, dari Bapak gitu kan. Driven by itulah. Dan pivotal momennya juga saya ingat waktu itu sebenarnya saya pernah sakit ya. Di kayaknya usia 12 atau 11 tahun, saya agak lupa. Dan saya ingat waktu itu saya bed rest di rumah sakit, ya kan, rawat inap hampir 2 minggu tuh. Dan cuma bisa tiduran, cuma bisa ngeliat ke depan, ngeliat TV kan. TV nyala terus tuh nonstop. 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selama 14 hari. Itu saya cuma nonton satu, itu waktu itu coverage Perang Irak. Perang Irak, oke. Iya, karena waktu itu lagi momen Amerika mau invasi ke Irak. Jadi coverage news-nya kan benar-benar cycle-nya 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu kan, non-stop. Dan di situ mungkin pivotal momennya sih. Kayak ngelihat, sempat ada pertanyaan gitu, kok bisa ya satu negara menyerang negara lain tuh background-nya apa gitu. Gimana bisa sampai ada suatu keputusan gitu. Pemimpin sebuah negara dengan 350 juta orang memutuskan untuk menyerang negara lain gitu. Itu saya tertarik dengan psikologinya sebenarnya awalnya gitu. Gimana sih cara berpikir umur 11 sama 12 tahun semua itu gitu. Iya. Ya mulai kepikiran oke. Mungkin saya coba aja mikir gitu. 11 12 saya ngapain dia. Oh oke. Terus. Ya dari situ lah sebenarnya apa sih? Kenapa suatu negara menyerang negara lain? Di situ mulai ketertarikan sama HI-nya di situ. Itu SD kelas 6 saya ingat. Iya. Jadi ya meskipun belum terlalu ngerti banget dan belum dalam banget, tapi udah mulai sering ke perpustakaan setelah itu, baca-baca, nonton film-film, ya kan? Udah mulai tertarik tuh ya di situ. Bener. Mulai tuh meninggalkan yang tadinya nonton Ranma Half di AXN gitu kan, tiba-tiba jadi sukanya nonton berita-berita internasional gitu. Klasik banget sih Ranma Half. Dikasih air panas ntar. Berubah. Iya. Wah, tapi menarik sih ya. Maksudnya berarti dari umur kelas 6 SD itu udah mulai ada interest banget di hubungan internasional dan akhirnya ngelanjutin ke kampus ya. Kampus S1-nya di hubungan internasional kan. Dan sempat juga dengar kalau Wafa tuh sebenarnya dapat di universitas negeri atau di UI untuk dapat ekonomi ya kalau nggak salah ya. Terus itu tapi nggak diambil demi mempersiu emang saya pengennya HI gitu ya. Iya betul. Nah itu apa ya?
thought process atau proses mikirnya kayak, aduh, kan kita tahu lah ya, misalnya UI itu ya UI gitu kan, kayak everyone, semua orang tuh kayak, wah pengen banget UI, sayang banget nggak diambil. Itu gimana? Thought process akhirnya kayak, emang saya nggak mau, ya udahlah, saya tinggal aja. Iya, gimana? persis sih. Ya, waktu itu diskusinya seperti itu ya, bolak-balik, diskusi sama orang tua. Orang tua kan faktor utama juga tuh, kayak UI nih, jaket kuning, apa. Sampai agak keras juga gitu diskusinya gitu kan. Tapi ya memang background-nya waktu itu pilihan saya HIUI nomor 1. Terus kemudian saya ingat dulu tuh SNMPTN namanya di tahun itu kita bisa punya pilihan kedua. Nah pilihan kedua saya ya memang ekonomi gitu. Tapi sebenarnya kan saya berharapnya dapat HI gitu. Jadi nggak pernah expect akan nanti misalnya harus memilih apakah mau ambil ekonomi atau enggak. Tapi begitu dapat ya saya jadi berpikir sih sebenarnya. Sebenarnya saya pengen mempelajari sesuatu atau ingin menjadi bagian dari institusi. Gitu. Jawabannya kan di antara dua itu gitu. Dan yang waktu itu jawaban buat diri saya sendiri adalah kayaknya di tahap ini saya ingin mempelajari sesuatu. Bukan necessarily ingin menjadi suatu bagian dari institusi yang prestisius atau apapun gitu ya. Saya ngerasanya itu nanti bisa at a later time lah, nanti belakangan gitu. Tapi saya ngerasa pengen punya ada fondasi yang kuat dari sesuatu yang saya pelajari. Gitu. Dan akhirnya memutuskan ya ambil hubungan internasional. Jadi benar-benar emang mengikuti curiosity-nya ya, keingintahuannya. Betul. Itu ya yang saya pegang di waktu itu. Saya ingin tahu banget ini, ya udah. Follow itunya. Dan kuncinya juga kayak ngerasa nggak terpengaruh atau tertekan sama apa yang biasanya menjadi pilihan orang sih, atau peer pressure atau istilahnya norma yang biasanya. Path that is usually taken gitu kan. Karena kalau dalam case seperti ini, kebanyakan orang, saya rasa majority 99% pasti akan milih UI. Ya nggak sih? Most likely. Audience mungkin yang nonton itu. Nah, saya memutuskan untuk ambil the path that is less trodden gitu. Path yang lebih jarang diambil orang, karena mungkin hasilnya akan lebih unik. Logic berpikirnya mungkin sesimpel itu aja ya. Dan kayaknya kalau ngelihat sekarang ya, itu kan berarti tahun berapa tuh? 15 tahun yang lalu ya, saya mau mengambil keputusan itu. Saya bersyukur sih saya mengambil keputusan itu. Karena kalau enggak, akan sangat berbeda sekarang, dan saya nggak tahu sekarang seperti apa kehidupannya gitu. Tapi kalau akhirnya ngedengar itu inspiring banget sih, maksudnya itu udah menjadi sebuah modal yang sekarang juga mungkin jadi sekarang Wafa decide untuk menjalankan 3 perusahaan berbeda atau apa tuh juga sudah dibangun dari decision kecil, mungkin itu decision besar malah ya, decision besar bertahap sampai sekarang, tapi yang tetap tidak common benar. Nah tapi saya coba lanjut lagi nih ya. Berarti tadi kan kuliah, habis udah kuliah, first job. Tapi sempat cerita di public sector ke private sector, dan juga kan Wafa juga sempat di Google juga ya, Google, YouTube. Nah, journey-nya gimana tuh? Dan akhirnya sampai memutuskan pindah bikin startup sendiri. Jadi kalau waktu itu pas lagi explore apa yang ada di luar public sector, ini tahun 2012 ya konteksnya. Jadi agak beda nih sama sekarang 2023 gitu. 2012 waktu itu kalau di private sector, industri-industri yang prime lah ya gitu, istilahnya ada consulting, manajemen consulting, atau high finance gitu kan, atau energi kan, large corporates atau MNC gitu. Mungkin energi, komoditi, tapi kan saya nggak ada backgroundnya, jadi kan itu nggak jadi opsi. Beda kalau ini kan fisika gitu, jadi ada nih opsinya gitu. Tapi waktu itu pilihannya antara manajemen consulting, finance, atau large corporation atau MNC gitu kan. Saya sempat nyoba ke tiga-tiganya, explore, interview di beberapa tempat, dapat beberapa offer gitu. Ada yang offernya full time, ada yang offer internship. Tapi memang ya ketemu satu tempat ini, dia di bidang finance, keuangan, lebih tepatnya corporate finance atau corporate and investment banking lah ya, salah satu institusi keuangan besar dari Jepang yang memberikan kesempatan yang di mata saya waktu itu luar biasa, gitu. Padahal waktu itu sama nih kayak cerita waktu memutuskan kuliah. Ada satu offer lagi dari institusi yang lebih prestigious gitu. Institusi keuangan besar dari Amerika Serikat yang namanya udah lebih much more well known lah, lebih terkenal. Tapi opportunity yang diberikan menurut saya kesempatan belajarnya nggak sebanyak seperti yang ditawarkan oleh yang satunya ini gitu. Dan again logically kalau waktu itu kalau orang-orang kayaknya dapat dua offer itu, mereka pasti akan milih institusi yang dari Amerika Serikat ini karena namanya udah ya kalau saya sebut orang pasti akan tahu lah, much better known gitu. Tapi saya again mengambil the path dari less trodden yang nggak banyak diambil orang.
demi untuk bisa mempelajari lebih banyak dan dapat kesempatan lebih banyak. Oke. Dan memang selama 3 tahun itu saya belajar banyak banget. Semua konsep yang masih sampai hari ini saya pakai, yang namanya kayak financial modeling, business modeling, DCF model, financial projection, bikin pitch deck, bikin term sheet, drafting investment agreement, dan lain-lain, itu semua saya pelajarin di 3 tahun itu ya? pertama bekerja di industri keuangan itu gitu. Nah, tapi menarik. Itu kan inspirasinya dari waktu di HI, habis setelah lulus HI sempat coba dulu untuk mempursue HI-nya, yaitu di public sector. Betul. Kurang cocok, baru pada saat pindah ke private sector memilih untuk financing or corporate finance, itu ada inspirasi tertentu nggak? Atau kenapa finance akhirnya? Or related to business akhirnya? Sebenarnya waktu itu karena ngelihat, mungkin karena ini juga ya, 2008 itu, kalau kita ingat 2008 itu habis ada subprime mortgage crisis di US kan, di Amerika Serikat. Properti itu ya? Betul, gitu. Itu juga sempat jadi pertanyaan saya sih, karena itu banyak didiskusikan. Karena kan itu 2008, saya mulai kuliah, terus crash kan market. Jadi itu banyak jadi bumbu diskusi berbagai macam mata kuliah yang saya ikutin waktu itu gitu. Bagaimana ini bisa terjadi. Bukan dari angle, belum dari angle bisnis tuh ya? Belum dari angle bisnis, tapi lebih kayak ngelihat sebenarnya sistem keuangan dunia tuh kayak gimana sih gitu. Sebenarnya sistem keuangan negara tuh kayak gimana sih gitu. Kok bisa sampai terjadi kayak begitu gitu. Kalau kita ngeliat isunya subprime itu kan orang yang dapat pinjaman yang sebenarnya mereka harusnya nggak pantas dapat pinjaman gitu, tapi diberikan terus. Dan pinjamannya ternyata di behind the scene, di belakang layar, di package jadi suatu produk kemudian dijual lagi gitu kan. Itu kan buat anak, maksudnya umur 16 tahun, 17 tahun gitu ya, baru mulai kuliah. Itu kan sesuatu yang kayak ajaib gitu. Ini barang apa gitu. Jadi banyak sebenarnya bersinggungan antara ya belajar HI tapi belajar tentang global finance itu pada saat kuliah gitu. Jadi saya juga ngambil mata kuliah yang terkait dengan hukum ekonomi internasional misalnya, terus kemudian sistem keuangan global dan lain-lain. Political economy dan lain-lain gitu. Jadi ya sebenarnya memang karena udah ada awareness dari situ gitu. Dibandingkan yang lain, misalnya kalau di consulting atau large corporation itu kan benar-benar pure business ya, operasional ya kan, melihat ke dalam. Nah tapi kemarin pada saat mengambil dunia finance ini ada singgungannya sedikit lah sama HI gitu, sama apa yang dipelajari. Nah di sana banyak misalnya feasibility study untuk FDI, foreign direct investment, ya kan, negara lain ingin invest di Indonesia, bankingnya melalui bank yang tempat saya bekerja ini, kemudian ada feasibility study, ada underwriting dan lain-lain gitu. Jadi ada sedikit hubungannya di situ. Dan itu semua jadi modal juga buat Wafa ngejalanin dan ngebuat si startup-startup yang sedang ngejalanin ini. Nah tadi Wafa sempat cerita juga ya tadi dari public sector ke private. Tadi di private-nya juga 3 tahun itu banyak banget belajar yang menjadi modal utama untuk sekarang nge-build startup yang dijalanin itu ada 3. Nanti kita akan bahas nanti. Tapi sebelum ke sana kan sebenarnya ada lagi tuh fase, kalau saya tahu nih ada fase sebelum benar-benar terjun ke startup. Ada intermission-nya. Ada ya. Transisinya tuh ternyata nggak sembarangan nih ke sebuah perusahaan yang emang kita semua day to day harian pakai dan harian kita tonton ke Google sama YouTube. Nah, itu gimana cerita ininya? Prosesnya dari private sector yang ada terus pindah ke digital. Jadi kan corporate finance lah ya, corporate banking or finance, terus ke digital. Nah itu transisinya gimana tuh? Ya jadi waktu itu udah 3 tahun saya kerja di industri itu, udah belajar banyak. Tapi yang saya notice adalah ada glass ceiling, jadi kayak ada atap kaca lah gitu istilahnya, dimana kita nggak bisa progress beyond a certain point kalau kita nggak. Glass ceiling itu kayak nggak kelihatan, tapi sebenarnya itu mentok ya. Bener, nggak kelihatan, kayaknya transparan. Kesannya nggak ada batasan, tapi sebenarnya ada batasan. Gitu. Nah waktu itu solusinya adalah memang mungkin saya harus S2. Ya kan? Saya harus coba dapetin pendidikan formal di bidang ini supaya bisa progress beyond that point gitu kan. Akhirnya waktu itu apply, ya itu separate story lagi lah, itu perjuangan panjang tuh 6 bulan cari beasiswa, cari kampus dan sempat di Cambridge kan ya? Akhirnya dapat di Cambridge dan kemudian dapat beasiswa dari Kementerian Keuangan, LPDP, berangkat dan di sana mendalami secara formal lah ya tentang bisnis, tentang keuangan, kemudian tentang hukum bisnis juga dan lain-lain. Jauh nggak yang dipelajarin di kampus sama kan? Berarti Wafa experience-nya praktisi kan, langsung praktek kan? Betul. Nah pas di kampus jauh nggak gapnya? Ternyata kayak, ternyata pas diformalkan tuh emang jauh nih ilmunya. Banyak overlap ternyata.
Oh ya pasti banyak overlap lah. Banyak overlap, tapi bagusnya adalah kita yang paling valuable kalau buat saya waktu itu, saya belajar kalau di negara-negara lain ini seperti apa dikerjakannya gitu. Karena waktu itu angkatan saya itu kayaknya dari 60-70 negara gitu. Jadi kelasnya tuh sangat multinasional, sangat multicultural gitu. Jadi apa yang saya kerjain selama ini cuma di Indonesia, di satu institusi ini, ngobrol-ngobrol, kita compare. Study case-nya tuh langsung. Kalau di Eropa kayak gini, kalau di China gini, kalau di India gini, itu valuable insights banget gitu. Terus di sana ya ketemu dosen-dosen yang karena di Cambridge, jadi banyak dosen-dosennya ya tentunya praktisi dari London ya. Nah London kan as we know financial capitalnya dunia gitu kan. Dan ya mereka banyak praktisi yang industri itu di sana udah berkembang jauh lebih lama gitu. Nah di situ saya ngelihat sebenarnya, financial industry di Inggris dan financial industry di Indonesia itu gapnya jauh. Secara maturitas produk, secara kesiapan regulasi dan lain-lain itu jauh. Nah di situ terinspirasi juga sih. Kayaknya harus di-accelerate nih di Indonesia. Di Indonesia. Gitu. Iya. Tapi sebelum mau accelerate, makanya itu journey-nya nyampe ke Google. Nah, dari mana? Kan pulang dari Cambridge, lulus, pulang ke Indonesia. Niatnya sih pengen masuk ke industri keuangan lagi. Karena kan awalnya tadi niatnya mau breakthrough Glacier gitu kan. Iya. Tapi interview lagi tuh keliling tuh. Nah ini juga lagi-lagi opsi. Balik ke cerita memilih opsi yang jarang dipilih orang gitu kan. Karena waktu itu saya juga dapat offer dari institusi keuangan yang mungkin impian semua orang kalau di Amerika atau di Eropa lah. Gitu. Kayaknya itu nama yang legendaris, nama yang mythical gitu kan. Pokoknya kalau kerja di sini tuh udah wah gitu. Bayang. Ya udah bayang lah namanya. Dan di situ kayak wah dapat offer di sini gitu kan. Based di Singapura. Tapi waktu itu memang di segmen keuangan yang saya nggak terlalu tertarik di private banking. Private banking. Jadi institusinya clear, the best in the world gitu kan, the best in history maybe gitu. Tapi berkaitan private banking. Jadi memanage aset high net worth individuals, orang-orang kaya, keluarga-keluarga kaya gitu kan. Ya waktu itu saya mikirnya, saya nggak tertarik manage aset orang kaya. Saya pengen jadi orang kaya yang asetnya di manage gitu kan. Saya jadi kliennya kalau maunya. Saya pengen jadi kliennya gitu. Saya nggak mau jadi RM-nya si nasabah gitu kan istilahnya. Akhirnya waktu itu ada offer dari perusahaan e-commerce Oren gitu kan, yang baru mulai di Indonesia dan offernya nggak kalah menarik gitu kalau secara overall package lah gitu lah ya. Tapi kan nama institusinya ini masih jauh gitu kan. Iya benar. Ini satu branding. Perusahaan yang baru mulai 1 tahun gitu kan, diragukan banyak orang. Yang satu lagi institusi yang udah ratusan tahun terestablish dengan berbagai legenda dan mitos terkait nama itu gitu kan. Lagi-lagi saya memilih yang karena mungkin nggak common. Keingintahuannya itu juga. Betul. Berarti itu pertama kalinya masuk ke digital dan retail juga kayak hitungannya kan. Okay. E-commerce, digital, teknologi, startup itu pertama kali di situ ngerasain kan. Nah itu kan istilahnya kayak bekerja di startup sebenarnya saat itu kan. Ya meskipun sekarang perusahaan ini besar, tapi kan waktu itu startup 2016 gitu. Ngerasain tuh semua di situ, ngebangun sistem dari awal, ngebangun tim dari awal. Sempat ngalamin package-packagein barang plastik gitu buat kita kirim. Itu kita dulu yang ngerjain gitu. Saya yang ngerjain gitu. Itu rasanya gimana? Alumni Cambridge pernah kerja di corporate banking pula, sekarang packaging barang. Keren sih. Kayak ngerasa ini dunia baru ini. Ini digital tuh ya begini, startup tuh begini gitu kan. Sistemnya kita yang buat. Kalau kita nggak rapihin nggak akan jadi rapi. Timnya kita yang build. Kalau nggak kita build, kalau nggak kita mentor, timnya nggak akan jadi baik gitu kan. Semua impact hasil bisnis karena keputusan kita gitu. Karena sesuatu yang kita putuskan, sesuatu yang kita kerjakan, impact-nya langsung gitu. Itu semua saya ngerasain di situ. Gitu. Di sana 1 tahun nggak lama sebenarnya, masih happy di sana waktu itu. Tapi kemudian tiba-tiba hubungin lah sama perusahaan teknologi global asal Amerika ini, Google gitu waktu itu dihubungin. Ada teman juga yang udah kerja di sana, jadi dia merefer dan mereka waktu itu lagi nyari satu posisi memang untuk YouTube. Gitu. Interviewnya panjang tuh, kayaknya 6 bulan saya ada tuh. Panjang. 12 kali ada kali interview. Jadi nggak gampang juga. Mungkin orang keluarga saya, teman-teman saya taunya tiba-tiba waktu itu udah pindah aja gitu tadi. Mereka nggak tahu tuh 6 bulan itu saya stealth mode gitu kan. Nggak cerita ke siapa-siapa, ngomong ke siapa-siapa, semua disimpan sendiri aja kan. Malu juga kalau ternyata nggak keterima udah cerita-cerita kan. Tapi ternyata dapat setelah 6 bulan, setelah 12 kali interview. Ya waktu itu akhirnya dengan offer yang juga nggak kalah menarik juga dan ini namanya jelas.
Dan saya ya kalau dibandingkan dengan institusi tadi yang keuangan yang namanya legendaris, oh ini juga nggak kalah kok. Gitu. Bener. Sama-sama G depannya bener. gitu. Bener. Ya kan? Iya. Akhirnya yang memutuskan buat pindah di Ah, situ. Itu 2017 akhir. berarti pasti akan jadi pertanyaan lagi tuh. Udah enak-enak di YouTube, Google, terus kok malah bikin perusahaan sendiri, Pertanyaan susah-susah. lagi. Bener. Jadi kalau dilihat Gimana 12 tahun terakhir saya cuma kayak rentetan pilihan yang kayaknya kelihatan common kalau buat orang harusnya yang ini gitu. Tapi Iya. terus saya selalu memilih yang sebaliknya gitu ya. Nah, berarti yang pilihan yang sampai membawa sekarang nih, which is startupnya Building startups. Wafa sendiri. Iya. Dari perusahaan global sebesar itu, terjun ke startup. Bikin sendiri ya? Maksudnya startup tuh yang bikin sendiri? Nggak gampang karena sangat sulit untuk meninggalkan Google sebenarnya. Dari teman-teman kerja yang ada di sana, fasilitas, opportunity, ya kan, kompensasi, benefit, Semuanya. insurance-nya dan lain-lain gitu, penghasilan dan lain-lain. Kemudian respect yang kita punya di industri dan di market gitu ya, karena terasosiasi dengan institusi tersebut. Ini hal-hal duniawi yang kayaknya menurut saya 99% orang akan sulit melepasnya gitu. Iya. Tapi again, karena udah kebiasaan milih sesuatu yang Nggak common nggak ya. lazim, nggak common, yang kontra gitu kan. Ada kesempatan waktu itu ketemu sama teman, kebetulan teman saya si Stanis, kenal dari industri banking sebenarnya waktu masih kerja di banking. Dia datang, dia ngobrol, kita discuss ide untuk sebuah fintech startup. Dan dari diskusi itu ketemu sama investor, ketemu sama co-founder lain, lahirlah startup pertama, Modal Rakyat. Saya bertiga waktu itu, jadi total 4 co-foundersnya gitu. Dan itu masih kerja di Google, karena Google itu uniknya kita boleh ya untuk ada side business atau ada startup yang kita kerjain sampingan, asalkan kita declare dan nggak compete lah dengan bisnis utamanya. Di situ 2018 kita coba build, 2019 ya kan berkembang. Awalnya susah banget grow-nya, tapi tiba-tiba 2019 udah nggak kerasa udah penyaluran 100 miliar tiba-tiba nggak kerasa gitu. Iya. Nah 2020 itu COVID ya kan, 2020 COVID sempat ada ya personal tragedy juga, ayah saya sakit dan lain-lain, tapi kemudian recover. Nah 2021 tuh baru akhirnya saya ada di titik di mana waktu itu kan berarti saya udah 4 tahun lah di Google. Dan waktu itu udah mikir saya udah 4 tahun di sini, ya kalau ini dikerjain terus dengan tekun ya pasti bisa lah naik terus gitu kan. Toh ini perusahaan yang juga sangat stable dan lain-lain gitu. Tapi waktu itu ada opportunity dari beberapa investor sebenarnya memang menawarkan gitu. Jadi waktu itu Modal Rakyat akhirnya diakuisisi kan oleh Fast Financial Group. Harusnya teman-teman juga tahu. Nah waktu itu ada opportunity lah gitu. Gimana kalau kamu bikin lagi? Nanti kita invest lagi gitu. Jadi disambung gitu. Yang lama dijual, habis itu kita bikin lagi. Yang ngebeli nawarin lagi. Coba mau bikin lagi nggak? Nanti kita invest lagi gitu. Nanti kita support lagi. Challenge dong. Ada Tergoda lah. tapi juga curiosity juga. Wah, bikin lagi. Curiosity kan, iya. Ada ide, pasti juga sebenarnya udah punya ide-ide something tapi belum sempat ke eksekusi. Betul. Nah, tapi memang waktu itu karena dianggapnya oke, selama ini ngebangun Modal Rakyat kayak latihan lah. On the job training gitu kan. Tapi sekarang we're gonna do it for real gitu. We're gonna do it seriously. Kita commit untuk kayak doing this dan ini harus full time. Jadi kan berarti harus resign ya kan dari Google. Dan itu again bukan keputusan yang gampang. Bolak-balik diskusi nada tinggi gitu kan sama orang tua, sama istri, sama mertua juga. Kemudian ya kalau dengar input dari teman-teman dan lain-lain juga kayak ini semua nggak make sense gitu. Kalau kamu ngambil pilihan ini tuh ini nggak make sense karena yang dikorbankan terlalu banyak gitu, yang disacrifice, yang ditinggalkan terlalu banyak gitu. Dan resiko ini terlalu tinggi gitu. Tapi ya again karena udah dari usia kecil kebiasaan mengambil ya kan. Bener. Akhirnya saya mengambil keputusan yang juga akhirnya tidak common dan mungkin dianggap orang aneh gitu ya. Ya untuk keluar dari Google dan kemudian membangun 2 startup, Upbanks dan VC Gamers. Yang sampai sekarang masih kerjain. Paralel dikerjain itu berdua ya. Nah, mungkin tertarik juga sih saya untuk mengeksplor proses ideation-nya ya. Maksudnya bagaimana proses ide untuk menelurkan mungkin yang Modal Rakyat udah diakuisisi, tapi ini pas si VC Gamers yang latest lah, VC Gamers sama Upbanks. Itu
melihat opportunity problemnya sampai keluar sebuah solusi, ideation prosesnya gimana tuh? Iya, ini dua separate sebenarnya tapi ongoing gitu ya. Di saat yang bersamaan, tapi dengan co-founders yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau VC Gamer sebenarnya awalnya waktu itu adalah karena COVID, kita banyak nongkrong di Discord. Iya, benar. Kalau gamer itu pasti tahu Discord gitu kan. Buat kita nongkrong-nongkrong, channel, voice chat, main game bareng. Kita punyalah satu channel. Kita bikin satu channel untuk orang-orang main game bareng gitu kan sambil kalau lockdown di rumah di apartemen ya udah cuma bisa ngobrol di Discord. Tapi lama-lama tuh jadi rame. Awalnya kita cuma berberapa, tiba-tiba kok jadi ratusan. Kok tiba-tiba jadi ribuan. Kok tiba-tiba jadi 10.000 karena orang invite terus gitu kan. Invite. Sampai akhirnya orang di situ mulai trading. Di Discord channel kita itu orang mulai jual beli. Ada yang jual beli skin, ada yang jual beli voucher, ada yang jual beli jasa joki, ada yang jual beli karakter. Dan mulai ada yang ketipu, scam. Udah ditransfer orangnya hilang, udah ditransfer nggak di-deliver item dan lain-lain. Nah di situ kita ngelihat urgency tapi juga opportunity buat kayaknya nih harus kita pindahin nih ke platform. Nggak bisa di Discord channel WTS, WTB kayak gini gitu. Karena akan banyak scam dan kita nggak bisa monitor dan kita nggak dapat apa-apa gitu. Orang ini trading di lapak kita gitu istilahnya. Kayak kita harus pindahin ke platform. Itu. Dan itu mulai dari Mei 2021 kita prototyping, kemudian launching, ketemu sama co-founder saya di situ Sony, Angga, Tanto, 3 orang divisi gamers. Jadi divisi gamers kita berempat. Kita coba tes ke market dan ternyata diterima dengan sangat baik lah gitu. Growth-nya cepat. Tes ke marketnya juga dengan secara nggak langsung sebenarnya udah punya captive market ya di Discord aja udah cukup tuh untuk testing. Awalnya dari 10.000 orang yang di Discord channel itu kita pindahin ke platform dan ternyata sangat positif lah responnya gitu. Ya dari situ ya berkembang terus. Sekarang VC Gamers user udah 1,2 jutaan registered. Gitu. Tapi awalnya dari 10.000 yang pada main game di Discord channel kita ini dan pada trading di channel kita itu gitu. Iya. Saya pribadi kangen sih era pandemi dengan Discord. Sekarang Discord saya juga ada server. Kalau saya ya banyaknya NFT blockchain dan teman-temannya lah. Itu tapi bahasnya nanti di luar podcast ini. Cuman itu sama di Discord itu wah era itu tuh ramai banget. Saya juga ada sedikit kangen sih sama masa-masa lockdown. Bukan kangen krisisnya ya. Bener kangen krisisnya. Bukan kangen krisis orang susah cari kerjanya dan lain-lain. Tapi kayak masa lockdown itu ada something gitu di sana. Bener. Ya hampir nggak mungkin diulang. Hampir, nggak tahu lah. Tapi ini lagi ada krisis pneumonia lagi nih di China. Itu ntar kita bahasnya di sesi podcast lain kali deh. Nah tapi tertarik, itu tadi cerita VC Gamers ya untuk menemukan yang tadinya berarti benar-benar cuma teman-teman main aja tuh ya di Discord. Main game terus akhirnya ajakin deh temen lo, terus kayak ngumpul jadi banyak. Nah kalau yang Upbanks gimana? Ideation-nya Upbanks ini sebenarnya kombinasi antara apa yang saya kerjain di Modal Rakyat sama apa yang saya kerjain di YouTube. Gitu. Karena kan di YouTube saya ketemu banyak influencer, ketemu banyak artis, YouTubers dan lain-lain kan. Dan hampir semua YouTuber itu pasti juga dia punya Instagram. Jadi dia selebgram juga in a way gitu kan. Ketemu agency, ketemu brand dan lain-lain lah dari sana. Di saat yang bersama kan saya ngerjain Modal Rakyat, pendanaan digital untuk UMKM. UMKM ini kan tapi bisnisnya misalnya petani atau nelayan atau dia punya warung atau dia punya agen pulsa gitu kan, atau dia punya toko bangunan dan lain-lain. Kemudian saya melihat sebenarnya masalah yang sama di industri influencer ini dengan masalah yang di-tackle sama Modal Rakyat di UMKM, masalah cash flow, arus kas gitu kan, pembayaran yang telat dari klien, vendor udah minta bayar sekarang dan lain-lain gitu ya, modal kerja dan masalahnya sama persis, nggak berbeda gitu. Ya udah, saya float idea. Ya udah Modal Rakyat tapi kita bikinnya bukan peer to peer, kita bikinnya sebagai financing agent gitu ya kalau di klasternya OJK, tapi untuk industri kreatif, untuk teman-teman selebgram, untuk teman-teman YouTuber, teman-teman TikToker, ya kan, teman-teman agency, teman-teman music label, teman-teman publisher, teman-teman artis, penyanyi, ya kan, band dan lain-lain. Ya dari situ Upbanks bergulir. Awalnya juga sama, kita tes ke influencer yang saya kenal dulu gitu. Ya mereka juga awalnya agak kaget gitu, oh bisa ya. Jadi kalau saya punya invoice belum dibayar, saya bisa ditalangin dulu gitu sama Upbanks. Bisa. Cuma nanti ada fee-nya ya segini, berapa persen gitu kan. Mau nggak? Mau daripada nggak pegang cash gitu. Kebanyakan responnya seperti itu. Nah di situ kita ngeliat, oke, ada something nih berarti di sini. Kayaknya berarti ada something di mana industri ini orang akan prefer untuk ya udah pegang cash di depan.
ya kan? Karena kan mereka ya kebanyakan yang di industri ini bukan yang penghasilannya stabil, yang dengan gaji tetap, bonus tetap dan lain-lain kan. Mereka based on project, endorsement, pemasukan. Nah ini ternyata mereka appreciate that stabilitas arus kas gitu. Nah itu yang kita provide sebenarnya dengan Apeng. Oke. Dan itu berarti tahun berapa tuh waktu lagi proses prototyping dan ininya? Sama 2021 ya? pertengahan tuh. Itu paralel tuh sama VC Gamers. Benar. Awalnya expect-nya ya udahlah ini coba 2, mudah-mudahan satu jalan, kalau yang satunya nggak jalan nggak apa-apa. Tapi ternyata jalan dua-duanya. Barbell ya, barbell testing lah ya. Bener. Satu yang ya udah kalau ini nggak ya kita resikonya masih keukur, masih ada satu gitu. Challenge-nya apa tuh? Maksudnya kan 2 dengan apalagi sekarang dua-duanya masih jalan dengan growth yang signifikan juga, support investment juga besar. Nah, jalanin 2. Gimana challenge-nya tuh? Nah, ini juga mitos yang pengen saya break juga ya di opportunity di podcast ini. Jarang banget ada yang namanya kayak one man founder atau superman founder gitu. Semua pasti bareng. Di Modal Rakyat saya berempat, ya kan. Di VC Gamers saya berempat juga. Di Abeng saya bertiga. Berarti kan total co-founder saya itu ada 8 sebenarnya, ya kan? Benar. Coba dicek di Indonesia ada berapa orang yang co-founder saya 8 gitu. Lagi-lagi ini adalah path yang jarang diambil gitu. Saya tanpa co-founder saya bukan siapa-siapa, gitu. Nggak akan bisa nge-build semua ini, gitu. Dan peran saya sebenarnya lebih making sure visinya masih sejalan. Kita dari awal kita mau bergerak ke arah mana, gitu kan? Making sure kita punya tim yang kuat, karena saya ngerasa saya a judge of character yang lumayan gitu. Jadi ketika kita milih tim-tim awal gitu, terutama mungkin pas milih co-founder, bahkan milih investor gitu, saya bisa pastikan orang-orang yang ada di lingkaran first circle pertama kita itu orang yang terbaik lah di bidangnya gitu. Dan kemudian sebenarnya awareness untuk menerima sih dengan lapang dada. Saya sebagai founder yang saya nggak bisa dan saya nggak mampu dan saya nggak suka dan nggak mau tuh apa? Jangan maksa ngelakuin itu. Gitu. Karena di antara 8 co-founder saya ini pasti ada yang jago ngelakuin itu, bisa ngelakuin itu, mau ngelakuin itu, happy ngelakuin itu, passionate ngelakuin itu. Let them do it. Jadi biarkan orang mengerjakan apa yang memang mereka mau, mereka passionate about, mereka suka, mereka bisa, mereka jago gitu. Jangan kita punya ego karena saya yang founder, saya harus yang pegang semuanya, nentuin semuanya, manage semuanya gitu. Gitu kan. Nggak bisa. Itu ego itu harus dikurangin gitu kan, dihabisin, terima aja gitu. Yang kita bisa, yang kita suka apa? Ya udah fokus dikerjain itu. Yang nggak bisa, delegate to your co-founders atau your founding team, ya kan? Director, your first director, your first VP, your first manager gitu kan, karyawan-karyawan pertama. Kita harus punya trust itu. Kalau kita nggak punya trust itu, kita harus pertanyakan trust kita terhadap diri sendiri juga. Kalau kamu nggak percaya sama tim kamu, kenapa kamu hire mereka, gitu kan? Berarti kamu make the hiring mistake dong. Berarti kan trust kamu terhadap diri sendiri juga bisa dipertanyakan gitu kan. Kalau kita nggak ngelakuin itu nggak akan bisa ngerjain 2-3 startup sekaligus dengan 8 co-founder. Secara mental kita nggak akan punya kapasitasnya. Tapi kalau kita bisa nurunin ego itu, kita recognize kita bagusnya di mana, kita jagonya di mana, kita suka di mana, kita fokus ngerjain itu, yang lain dikerjakan sama yang memang di bidangnya, yang suka ngerjain itu, yang bisa ngerjain itu bisa dilakukan. Tapi sering banget kan ya, saya juga sering banget ngobrol sama founder tuh kadang, tapi siapa yang mau ngerjain, udah gak ada orang lagi. Sering banget tuh kan kayak gitu, kayak misalnya kayak, wah, waktu lo kayaknya lo bisa pakai misalnya saya ngobrol gitu sama temen, waktu lo kayaknya bisa dipakai sebenarnya buat yang lebih ini untuk ya growing the inilah udah karena saya ngeliat misalnya udah saatnya gitu, kamu fokus ke yang untuk ngegedein perusahaan. Aduh, tapi udah nggak ada orang lagi gitu. Itu ego atau memang maksudnya kalaupun itu ego ataupun itu adalah realita di lapangan kayak udah emang nggak ada orang, itu biasanya challenge kayak gitu gimana cara ininya ya solve-nya tuh? Semua case by case sih ya. Ya mungkin memang nggak ada orang dalam arti mereka udah nggak punya kapasitas untuk hiring lagi. Ya kan secara keuangan mampunya sejumlah orang itu dan sekarang semua orangnya udah at full capacity. Ya kan udah occupied. Itu bisa aja terjadi gitu. Atau bisa juga karena ya sebenarnya ya memang hanya ingin fokus di satu
hanya fokus di satu produk atau satu area, satu bidang aja. Yang itu juga bukan hal yang salah juga. Yeah. Apalagi kalau udah ketemu produk market fit, ya kan? Yeah. Ngapain buang-buang waktu, energi, orang, tenaga untuk yang nggak ada produk market fitnya. Semua fokus ke yang produk market fit dong. Gitu. Yeah, betul. Tapi kalau memang itu adalah genuine challenge, bener-bener nggak ada orang karena susah nyari orang gitu ya. Oke. Kalau menurut saya sebenarnya di Indonesia ini human resource itu secara jumlah kan banyak. Banyak banget. Ya kan? Yang ngantri di job fair atau yang kayak ikut tes CPNS gitu. Itu kan kayak Segitu masif, gitu. bener. Segitu masifnya ngantri sampai melingkar-lingkar kayak ular gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan jumlah. Masalahnya kan ya sebenarnya dengan quality. Ya kan? Kadang-kadang kita harus recognize itu. Jadi kayak misalnya mungkin bisa dimulai kalau saya sih, oke, yang sekarang di dalam, yang udah setahun, 2 tahun sama kita, kalau ada yang bisa kita promote, kita promote. Ya kan? Take up leadership position. Gitu. Kita regularly promote people, reward people yang kita rasa memang kontribusinya signifikan. Gitu. Nanti kan dia akan create space nih untuk yang di bawah. Benar. Ya kan? Nah, untuk yang di bawah ini mungkin bisa masukin dari luar yang memang mungkin punya potensi tapi belum punya pengalaman, gitu kan? Kan kita bisa masukin. Gitu. Jadi kita harus create room juga di organisasi kita, di company kita supaya kita bisa grow dari luar maupun dari dalam. Kadang kan yang kita lakukan itu kita nggak create space untuk growth nih di dalam. Jadi orang stuck di posisi yang sama, gitu kan. Jadi ketika kita mau hire orang dari luar, ya kebentur kan sama kualifikasi yang sudah ada di dalam. Gitu. Tapi kalau kita kasih kesempatan itu buat yang di dalam ini, mereka grow pelan-pelan ke atas, kan nanti pelan-pelan posisi-posisi yang di bawah akan terbuka. Nah, posisi terbuka ini yang kita bisa isi kan, dengan orang-orang yang potensial lagi. Jadi itu cycle aja sebenarnya gitu. Oke, make sense sih. Ya. Jadi buat juga mungkin teman-teman ada yang udah mulai jalanin startupnya, mungkin udah mulai bertumbuh pelan-pelan, tapi misalnya ngerasa kok sulit banget nih untuk ngegedein tim saya sendiri, ya bisa kayak itu juga ya. Mungkin jarang yang lupa adalah yang di internal itu sebenarnya sudah ada saatnya udah mulai naik posisi, yang di bawah bisa diisi. Sama, gitu ya. kalau mau saya juga jangan nggak enakan. Artinya di satu sisi kita harus trust sama orang untuk mau mereward dan mempromote dia ketika memang sudah saatnya, kasih kesempatan untuk continue untuk grow dan move up gitu kan, di pencapaian lebih besar. Tapi juga jangan nggak enakan untuk menurut saya mengakhiri sebuah hubungan kerja kalau memang sudah tidak ada kecocokan, baik secara culture, baik secara chemistry, baik secara performance gitu. Jangan karena nggak enak, jangan karena kasihan, jangan karena sudah biasa takut nggak bisa dapat pengganti, ya kan, dan lain-lain. Karena itu akan create cycle of toxicity aja jadinya di dalam gitu. Kalau kita tidak objektif, kita tidak risk reward punishment, carrot and stick-nya dan lain-lain itu nggak balance, orang-orang yang high performing di dalam juga akan mulai mempertanyakan gitu. Ini organisasi apa sih? Kok saya sama orang yang kayak performance-nya parah banget gitu kayak bisa sama seakan-akan sama gitu kan. Nah, sebagai founder, sebagai leader kita harus sensitif sama hal itu juga. Gitu. Jadi jangan sampai kita tidak performance driven, tidak objektif gitu. Kita menjadi subjektif. Nah, itu nanti akan create kesulitan buat kita sendiri juga dan buat si company dan si organisasinya. Gitu kan. Karena nggak ada kesempatan buat grow dan lain-lain gitu lah. Ini kan sebenarnya yang banyak dilakukan sama top performing organizations. Gitu. Mereka punya up or out system. Kalau kamu nggak bisa progress, ya kamu out. Nggak boleh ada orang yang stagnan lebih dari 2 tahun gitu misalnya. Gitu. Menarik. Harus berani. Benar, harus berani. Dan ya kita fokusnya memang membesarkan perusahaan kan. Maksudnya kayak harus sangat objektif. Tapi aku juga saya juga penasaran bekerja dengan 8 co-founder gitu ya. Terus secara mental seorang founder kan juga di-challenge terus tuh, hampir daily, setiap hari lah ya pasti terjadi gitu kan. Kayak tidur nyenyak nggak nyenyak, weekend santai nggak santai. Nah, challenge terbesarnya kalau sebagai founder kan mungkin juga orang lihat glamournya ya, startup founder tuh glamour gitu kan. Tapi di belakangnya proses menuju sana itu yang pasti dihadapin juga dong sama Wafa. Bisa ceritain nggak ininya, challenge-nya sebagai founder? Kalau di total ya, sekarang saya punya 8 co-founders, saya punya mungkin 30-an investor. 30 investor, across the 3 companies gitu kan. Customer ya jutaan lah.
ada yang kalau masalah nge-DM, ada yang kalau masalah nge-email, ada yang nge-WhatsApp gitu kan, ada yang nge-komen di Instagram gitu. Ya belum kalau total employees mungkin sekarang 200-an. Di 3 itu ya? Iya, jadi 8 co-founders, 30 investor, 200-an employees, kemudian ya ratusan ribu sampai jutaan customer. Belum partner ya kan, belum regulator dan lain-lain segala macam. Yang namanya mental itu harus di-manage dengan baik. Gitu. Okay. Nah, tapi kalau saya punya perspektif, kita harus nge-build mental strength. Kekuatan mental strength. Dan ini sebenarnya adalah kalau menurut saya berbeda dengan mental health. Gitu. Selama ini banyak diskursus atau diskusi yang berjalan itu kan tentang mental health seseorang, awareness terhadap mental health dan lain-lain. Saya pernah sebenarnya berada di posisi itu juga. Ya bayangin dalam kondisi seperti ini gitu kan. Waktu itu bahkan masih sambil kerja di Google kan, gitu kan. Baru nikah lagi waktu itu. Gitu. Jadi kayak ya ampun, udah gitu orang tua baru sakit lagi gitu. Saya pernah ada di posisi di mana mental health saya mungkin kalau di measure itu sangat rendah. Gitu. Tapi anehnya ketika saya berusaha fokus terhadap mental health saya nggak menjadi lebih sehat. Saya nggak menjadi lebih mentally healthy gitu. Yang ada malah saya menjadi lebih aware dan makin sensitif terhadap mental condition saya. Gitu. Entah itu bisa dibilang sickness atau enggak, saya nggak tahu gitu kan. Tapi intinya ketika kita fokus pada mental health, saya malah jadi terus-terusan tenggelam sama fragility dari mental health saya gitu. Akhirnya saya waktu itu memutuskan kebetulan ada beberapa kejadian spiritual, kejadian personal yang mengubah banyak cara pikir, cara hidup dan cara melihat dunia di diri saya. Ketemu beberapa orang dan mentor juga yang banyak memberikan bimbingan. Dan saya waktu itu menemukan satu jalan kalau saya harus fokus pada mental strength, gitu. Dan mental strength ini ketika kita perkuat terus, gitu kan, mudah-mudahan mental health juga akan ikut meningkat gitu. Tapi kita jadi nggak akan terjebak pada siklus kerapuhan mental health itu tadi gitu. Karena kita fokus pada memperkuat mentalnya sendiri gitu kan. Ya kalau dibandingin kayak badan fisik, ya oke, kita bisa sih gampang capek gitu kan. Kita sering ngantuk gitu atau kita sering pusing, sering ini. Tapi apakah terus kita harus fokus terus pada meng-solve isu itu gitu kan, dengan misalnya minum obat, minum vitamin, kemudian apa segala macam. Jangan-jangan kita perlu fokus untuk memperkuat badan, ya kan, daya tahan, ya kan. Jangan kita perlunya olahraga, jangan kita perlunya makan sehat, gitu kan. Jangan kita perlunya untuk ngurangin kadar gula dan kadar lemak di tubuh. Jangan kita perlunya untuk nurunin tekanan darah. Itu semua kan strength, ya kan, terkait dengan strength. Jangan-jangan kalau kita ngelakuin itu semua, otomatis misalnya asam lambung hilang, otomatis ginjal lebih sehat, otomatis jantung nggak berdebar-debar. Jangan seperti itu gitu. Nah itu mungkin yang saya bawa, mental jangan-jangan works the same way. Ya kan, kalau kita fokus pada penyakitnya, berusaha menyembuhkan, kita akan terus terjebak dalam siklus fragility itu. Dibanding kalau kita fokus pada memperkuat si mentalnya itu ya. Betul. Dan itu juga sebenarnya dengan mental strength yang coba dilatih dan dibangun sama Wafa, ngebawa juga Abbanks ke sebesar ini juga ya. Mudah-mudahan sih karena itu juga ya. Pasti ada pengaruhnya lah sebagai foundernya kan. Betul. Tapi kan juga itu juga saya juga yakin sih dengan mental strength, maksudnya mental yang juga sehat sebagai founder gitu ya. Itu juga pasti akan berpengaruh ke perusahaan itu dibawa kemana. Pasti, itu sangat berpengaruh. Nah, berarti kan kalau juga bicara perusahaan yang sekarang startup yang sedang dibangun juga nih, Abbanks lah yang paling latest gitu, yang baru dapat funding juga kan, dan mungkin juga teman-teman di Cakap Startup juga audiensnya pengen tahu nih funding tuh seperti apa sih prosesnya dan tips and triknya gimana dapat funding, dan mungkin pertanyaan saya adalah funding tuh necessary nggak sih atau dibutuhkan nggak sih, dan kapan sih kira-kira? Kalau kita bicara kayak kita saatnya funding, kan ada juga yang kayak ada beberapa yang bilang udah di awal nggak usah, ada yang bilang di awal pakai gitu-gitu deh. Gimana kalau menurut Wafa? Pertama kalau kita bicara funding, kita harus clearkan dulu nih. Ada dua jenis funding, ya kan? Yang satu bentuknya investasi, yang satu bentuknya pinjaman. Ini harus clear dulu nih teman-teman bedanya. Kalau investasi, yang memberikan uang akan punya saham di perusahaan kita. Dan nanti kita mengembalikannya dengan melakukan buyback atau dia menjual sahamnya ke investor lain, ya kan? Atau IPO gitu kan. Mimpi semua founder. Kalau pinjaman, dia nggak pegang saham perusahaan kita, tapi dia pegang piutang, ya kan? Dan kita jadi berhutang sama dia.
Dan kita mengembalikannya ya tentunya dengan jumlah pokoknya plus bunganya dan biaya-biaya lain gitu. Ini dua jenis funding yang sangat berbeda. Nah, perlu atau enggak? Di awal itu menurut saya enggak perlu. Gitu. Karena sampai kita bisa membuktikan kalau produk kita memang dibutuhkan, disukai dan diterima oleh market, kita nggak butuh funding. Karena funding itu harusnya untuk melakukan scale. Ya. Ketika kita di awal, ketika kita masih discovery produk apa yang mau kita build, ya kan, ini cocok atau enggak, itu harusnya kita bootstrapping. Gitu, bootstrapping ataupun kalau mau cari funding, ya dari angel yang terdekat, misalnya keluarga atau teman, ya kan, atau ya sesama co-founder bertiga berempat, PT-PT lah gitu kan, chip in gitu kan, berapa sih yang bisa yang bisa di pull gitu kan, contribute at least waktu berapa jam per hari gitu di samping pekerjaan yang sekarang sampai nemuin PMF. Atau at least tanda-tanda PMF lah gitu. Mungkin nggak harus langsung product market fit kan. Tapi tanda-tanda PMF. Itu kan udah banyak tanda-tandanya. Udah mulai banyak yang sign up atau download atau daftar tanpa ada marketing. Ya kan. Kalau app atau webnya nge-bug, orang marah-marah. Itu udah tanda PMF tuh sebenarnya tuh. Karena berarti itu penting banget buat dia tuh gitu. Kalau itu nggak penting buat dia, mau nge-bug, mau nge-crash, dia nggak peduli ya kan. Dia nggak marah-marah gitu. Kalau kita udah mulai dikatain user, di teror customer. Ada yang care berarti, ada yang peduli nih. Ada yang peduli, berarti ini dibutuhkan. Jangan-jangan yang membutuhkan jutaan gitu kan. Itu kan bisa dicoba, bisa dites di situ. Nah ketika kita sudah yakin direction mau kemana, kita mau scale. Mau scale itu kan berarti apa? Cari kantor, nambah karyawan, spending marketing yang banyak gitu kan, research lagi dan lain-lain ya kan. Baru kan butuh uang. Nah di situ baru kita raise fund. Ketika kita raise fund di posisi seperti itu, kita bisa punya valuasi yang lebih optimal. Karena leverage-nya sebagai founder kita lebih tinggi. Ini kita saya udah ada early PMF signs loh, gitu. Ini orang udah mau bayar loh, gitu. Saya cuma butuh funding untuk scale supaya kita bisa lebih cepat, lebih grow gitu. Dibanding kalau kayak kita Sujuk datang cuma ide doang gitu kan. Butuh uang nih buat coba-coba bikin ini gitu. Bisa aja, saya yakin ada aja yang mau kasih. Cuma berarti kan valuasinya akan jauh lebih rendah. Less optimal. Dan sebagai founder kita akan give up menyerahkan terlalu banyak equity saham di awal gitu. Untuk sesuatu yang sebenarnya belum clear direction-nya kemana gitu. Jadi kalau di awal saya juga sering dengar sweat equity kan. Sweat equity. Bertiga gitu co-founder. Harusnya kan gitu. Keringet aja dulu deh di awal. Equity saya ya keringetnya saya keluarin aja dulu. Idealnya kan gitu. Di awal. Sama divisi Games juga kan kita dari Mei sampai Desember itu ya sweat equity dari foundersnya gitu kan. Upbank juga sama. Dari Mei sampai kira-kira mungkin Oktober itu kita semuanya ya uang kita aja sendiri gitu kan. Sampai ya kemudian ada angel investor, masuk akselerator, waktu itu Upbank masuk Y Combinator, baru kan mulai masuk uang-uang dari luar gitu. Oke, menarik nih. Ini sekarang mau masuk sesi akhir nih. Nah, udah masuk sesi akhir nih. Lebih tertarik tentang sekarang Wafa nih udah punya banyak banget pengalaman ya. Maksudnya secara kuliah gitu ya, sempat ngerasain juga di kampus ternama di luar negeri, terus di dalam negeri juga, terus pengalaman pernah di private sector, public sector, sampai perusahaan multinasional yang digital, bikin startup yang juga di-funding dengan audience customer segitu besar. Next step-nya apa lagi sih yang lagi dikejar nih? Ada apa lagi nih, ABC deh? Again, mungkin ini juga lagi-lagi counterintuitif nih. Ini sesuatu yang less common gitu ya. Tapi kalau buat saya, semua perusahaan yang saya build itu harus bisa jalan dan grow dan scale tanpa saya. Gitu. Saya bukan tipe founder yang ingin mengontrol semuanya selama mungkin, sebesar mungkin, gitu kan. Kalau bisa saya cuma sendiri, yang lain nggak usah terlalu gimana-gimana. Kalau saya enggak, kalau saya ingin membangun sebenarnya legacy. Jadi eventually semua company yang saya build ini harus menjadi independen dari saya sebagai foundernya dan figurnya. Eventually harus, entah itu dalam ya 5, 10, 15, 20 tahun saya nggak tahu kan. Tapi kan semakin cepat semakin baik gitu kan. Karena Indonesia tuh butuh banyak banget sebenarnya. Perusahaan-perusahaan butuh banyak banget orang-orang yang menciptakan lapangan pekerjaan. Dan saya ingin terus menciptakan perusahaan baru, ingin terus menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru dengan ide-ide baru, dengan ide-ide yang inovatif di market-market yang baru, di segmen-segmen yang baru, gitu kan. Tapi kan ini nggak bisa terjadi kalau saya terus tied down, ya kan, ke existing company yang sedang saya build. Jadi
Bukannya berarti bilang ke investor saya ingin cepet-cepet cabut dari perusahaan saya, enggak gitu. Maksud saya adalah peran saya sebagai founder adalah untuk men-set up semua company saya ini dari 1 sampai let's say 10. Ya kan? Ketika sudah sampai 10, harus ada a new generation of leaders, generasi baru pemimpin-pemimpin. Ya mungkin tim saya yang sekarang usianya 25 sampai 28 gitu kan, atau paling tua mungkin di 30, yang harus bisa take over dari existing founders gitu. Kemudian nanti orang-orang ini bekerja secara profesional, performance driven, insentif, tidak ada emotional attachment terhadap company-nya. Jadi bisa bilang ke founder kalau kita salah ya salah gitu kan. Secara objektif gitu. Kalau sekarang kan mungkin mereka takut kan bilang foundernya salah. Dan kemudian bisa membangun company menjadi sangat besar dan meninggalkan legacy dan impact. Nah, si foundernya bisa fokus pada hal-hal yang visioning ya kan, yang mungkin nanti juga setting up new ventures yang bisa kolaborasi dengan company ini dan lain-lain. Karena saya melihat apa yang sebenarnya terjadi di hampir semua big tech companies global ya seperti itu. At some point foundernya akan mundur, ya kan? A professional CEO yang performance driven, yang well received by market, yang tidak ada emotional attachment sehingga bisa menjadi objektif, take over untuk scale the company gitu. Foundernya bisa turun. Foundernya bisa step back from the limelight gitu. Itu yang selalu menjadi tujuan saya gitu. Company ini nanti semua harus bisa berdiri sendiri gitu, terpisah dari figur, dari saya sebagai figur, dari saya sebagai founder, harus menjadi company kelas dunia yang secara profesional yang eventually nanti harus IPO ya kan, dimiliki oleh publik gitu. Jadi bukan cuma saya dan co-founder saya yang memiliki atau karyawan, tapi harus dimiliki oleh publik. Dan suatu hari ya dimiliki oleh publik, bisa berkontribusi dalam bentuk pembayaran pajak ke negara dan lain-lain. Ya itu next step-nya. Nah itu masih jauh. Jadi perjalanannya masih panjang. Exciting to see sih, lihat perjalanannya menuju ke sana. Yes. Tapi sedikit cerita deh, mungkin. Pernah gagal nggak? Sering banget. Nah, kan tadi kita cuma ngomongin suksesnya doang. Balik lagi, makanya kan sekarang kan founder kan, misalnya mungkin teman-teman di yang baru mulai kan ya glamornya founder kan. Tapi sebenarnya belakangnya kan mungkin wah berdarah-darah, or pernah jatuh banget dan gagal dalam tanda kutip. Sedikit cerita dong kegagalan yang berkesan, learning-nya banyak. Iya. Ya dari SD aja. Pengen masuk SMP negeri favorit, gagal. Jadi lanjut ke swasta. Dari SMP ke SMA, mau masuk SMA negeri yang super favorit, gagal juga. Jadi masuk ke yang oke, cuma nggak yang top tier lah gitu istilahnya, ya kan. Dari SMA ke kuliah, pengen masuk di jurusan yang kita mau, di kampus yang kita mau, kan gagal juga tuh. Ya kan? Akhirnya memilih jalur yang lain gitu kan. Ya lulus kuliah, interview di beberapa tempat banyak gak diterima juga, ya kan. Akhirnya ya dihadapkan dengan opsi yang dimana saya diterima, gitu kan. Daftar sekolah, daftar beasiswa juga banyak gagal, ya kan. Saya ngambil tes GMAT tuh sampai 3 kali karena skornya nggak dapet waktu mau apply MBA. Apply ke beberapa sekolah, ada yang nggak keterima, ada yang gagal di interview, ada yang bahkan di application stage juga gagal, gitu kan. Cari beasiswa, ada yang nggak diterima, ada yang nggak memenuhi requirement, ya kan. Ada yang terlambat deadline-nya dan lain-lain. Ngerasain gagal tuh udah karena saking seringnya gagal, jadi udah nggak kerasa lagi gagal gitu, karena itu udah kayak sehari-hari. Latihan mental strength itu di situ juga ya? Di situ pasti kebentuk juga. Di situ kebentuk juga. Ya pada saat misalnya di e-commerce company, ya kan, karena namanya startup, banyak dikasih tanggung jawab baru, inisiatif baru, ya mungkin dari 10, 7 gagal gitu, yang berhasil 3 gitu. Ya mungkin pada saat di Google, di YouTube, karena sudah jauh lebih stabil, produknya jauh lebih mature, mungkin nggak banyak merasakan kegagalan. Tapi kan pada saat membangun modal rakyat awal-awal, itu kan kerasa tuh, gagal fundraising dari investor ini, gagal dapat customer ini, gagal dapat partner ini, ya kan. Pas COVID juga kan kita banyak mengalami challenge dan lain-lain gitu. Waktu pertama kali nge-build VC Gamers dan Upbank juga ngomong ke beberapa investor awal, banyak penolakan juga, ya kan. Ini nggak jelas idenya gitu. Sampai ternyata kita bisa proof PMF, udah banyak investor masuk, baru dia FOMO kan, pengen ikut-ikutan di akhir gitu. Ya itu secara profesional, secara karir ya. Tapi ya secara personal juga saya banyak mengalami tragedi lah gitu. Mungkin kalau secara profesional bisnisnya, selain startup yang saya build, saya pernah nih ya, coba bikin tempat les bahasa Inggris, gagal, bangkrut. Coba bikin perusahaan desain interior, kontraktor, bangun apartemen rumah, gagal. Itu benar, tapi udah sempat eksekusi beneran bikin. Udah benar eksekusi, udah ngerjain satu apartemen orang dan lain-lain gitu. Banyak banget perusahaan, company yang coba saya set up gitu, yang nggak jalan.
Itu banyak. Jauh lebih banyak daripada yang sekarang kesannya berhasil dan orang tahu karena dari berita atau dari media atau dari LinkedIn gitu. Jumlahnya yang gagal jauh lebih banyak. Gitu. Ya itu semua yang ngasih learning, ngasih fondasi mental strength itu tadi, ngasih insights, ya kan? Yang kebanyakan orang nggak tertarik buat tahu gitu. Tapi kalau ada yang nanya, saya selalu semangat ceritanya gitu. Karena itu yang lebih penting sebenarnya. Benar. Nah, itu berarti tipsnya apa nih untuk dari pelajaran yang udah didapat semua gitu ya buat teman-teman yang lagi nonton nih untuk aspired founder atau yang baru mulai, final tips? Pertama harus percaya sama diri sendiri, gitu. Kalau kita nggak percaya sama diri sendiri, nggak akan ada yang percaya sama kita. Nggak usah ngomongin investor. Co-founder nggak akan percaya sama kita. Customer atau user atau klien kita nggak akan percaya sama kita. Ya kan? Partner kita nggak akan percaya sama kita. Nggak usah ngomongin investor gitu. Nggak usah ngomongin government. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri, semua orang ini nggak akan percaya sama kita juga. Gitu. Jadi, faith in ourselves and keberanian, bravery untuk menerjang kegagalan itu menurut saya yang paling penting. Kadang yang kedua juga nih, misalnya kita udah percaya sama diri kita, kemudian melakukan sesuatu, kita takut gagal, ya kan? Yang tadi kita bahas. Menurut saya, begitu kita takut gagal, udah deh, nggak akan ada yang bisa terjadi. Gitu. Karena kita akan selalu ketahan, tapi nanti takut dikatain ini, takut dianggap orang gagal, takut dianggap orang lemah, malu nanti karena saya duit habis atau jadi nanti saya di depan pacar saya jadi kayak apa namanya patetik banget gitu, jadi kayak orang gagal gitu kan. Nanti saya di mata orang tua saya atau di mata mertua saya atau di mata teman-teman seangkatan saya, nanti kalau reuni kuliah, reuni sekolah jadi kayak orang gagal gitu. Kan semua ketakutan ini kan yang sering bikin kita nggak melakukan apa-apa sebenarnya. Tapi itu harus dibiasain sebenarnya seawal mungkin. Karena saya udah kebiasa dari usia awal ngalamin gagal, ya awal-awal malu lah ya, awal-awal segan, awal takut. Tapi itu dibiasain terus. Sampai kayaknya udah imun tuh, udah mati rasa sama yang namanya gagal. Kalau yang namanya gagal ya udah mikir 5 menit 10 menit udah lanjut sama sesuatu yang baru lagi lah ya. Gitu. Langsung. Nggak ada periode galaunya lagi tuh, nggak ada periode malunya lagi gitu. Jadi mungkin kalau bicara malu saya udah hampir nggak ada malunya sih kalau soal gagal sekarang. Karena udah saking biasanya. Tapi untuk sampai di titik itu kan berarti kita harus nyoba dulu gagal berkali-kali tuh. Nah, setelah itu baru. Dan ini bukan hanya ngomongin bisnis atau karir, semua kehidupan lah ya. Kehidupan, personal, hubungan pacaran atau suami istri, pertemanan, ya kan, semua sih sebenarnya. Ini applies. Wah, insight yang setuju banget sih untuk menerima kegagalan. Tapi sebelum saya close nih, biasanya nih pertanyaan final adalah rekomendasi buku, film, sama podcast. Yang untuk startup founder ini inspirasi. Yang bisa ya buku yang menarik untuk dibaca, film, ataupun podcast. Di luar cakap startup ya podcastnya jelas. Iya. Kalau ini harus. Berarti yang lain. Ada rekomendasi nggak? Kalau film saya mau rekomendasi 2. Apa tuh? Yang satu The Social Network. Social Network, oke. Ya, tentang early days-nya Facebook, ya kan. Kayaknya itu lumayan ngasih insight sih tentang the mindset and the perspective of a founder di hari-hari awal gitu ya. Kedua yang saya mau saranin teman-teman nonton itu sebenarnya ada satu film yang nggak terlalu terkenal, namanya Margin Call. Margin Call. Ini tentang Wall Street sebenarnya. Namanya Margin Call, finance banget. Margin Call, finance. Ini nyeritain tentang collapse-nya salah satu investment bank besar di tahun 2008 lah. Tapi dia nyeritain yang terjadi di kantornya tuh, yang terjadi selama 1 hari collapse itu terjadi, apa aja yang terjadi selama 24 jam itu. Itu menurut saya ngasih banyak banget insights tentang sebenarnya fundraising itu apa sih gitu. Cara kerja sistem keuangan global tuh kayak apa dan kenapa dengan kita ngambil sesuatu kita bisa diinvest. Ini kan pasti ada ujungnya gitu kan. Uangnya kemana sih gitu. Itu menurut saya dia banyak ngasih insights tentang itu. Itu film. Buku ada nggak? Kalau buku ada satu buku namanya Becoming Supernatural. Iya. Apa tuh? Becoming Supernatural. Ini adalah sebenarnya buku science, tapi dia secara saintifik menjelaskan gimana cara kita nge-tap in
ke potensi mental kita, mental potential kita, gitu. Jadi ini buku yang menggunakan berbagai konsep ya terkait misalnya quantum physics gitu ya, kemudian energi dan lain-lain. Tapi tujuan akhirnya adalah untuk bagaimana kita bisa unlock kita punya potensi mental yang selama ini terpendam. Jadi kita bisa punya intuisi yang lebih tajam, kita bisa punya critical thinking yang lebih tajam gitu ya. Kita bisa punya feeling, sense, common sense yang jauh lebih tajam dari orang-orang biasa. Itu ada tuh teknik-teknik dan metodenya di buku itu. Menarik, Becoming Supernatural ya. Becoming Supernatural. Podcast terakhir. Rekomendasi. Podcast saya sendiri kayaknya. Sedikit ceritain kalau itu apa? Enggak, kalau podcast saya namanya Much More. Kita invite figur-figur dari industri kreatif, kemudian dari politik juga, dari dunia startup juga, dari dunia investment juga. Oke. Gitu. Tapi topiknya nggak ada yang fix sih, tergantung guestnya mau ngomongin apa. Oke. Oke Wafa, thank you banget. Kayaknya kita ternyata karena keseruan ini lebih dari sejam, tapi kayaknya tetap enjoying deh kalau teman-teman bakal nonton. Anyway, thank you banget Wafa atas waktunya. Buat teman-teman yang audiens nonton juga semoga dapat insight yang banyak banget nih dari Wafa. Thank you sekali lagi. Thank you. Selamat siang. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Bye-bye.